Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas 35 Pengenalan Komputasi Aftasel 2024. Kali ini kami akan menjelaskan kembali tentang kalkulator emisi. Sebelumnya, kita perkenalan lagi ya. Semuanya, nama saya Daniel Raja dengan NIM 166241133. Halo semuanya, perkenalkan, aku Riel Sari Balaki Sarumaha dengan NIM 166241166. 6624 152. Nama saya Rizky Diayuta Jeningrum dengan NIM 166241192. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu emisi karbon. Menurut KBBI, kata emisi sendiri diterjemahkan sebagai kandungan gas mesin yang dibuang ke udara. Dalam hal ini, emisi karbon atau emisi karbon dioksida atau CO2 merujuk pada pelepasan gas karbon dioksida ke atmosfer bumi. Emisi karbon merupakan penyebab utama perubahan iklim. Hal tersebut menyebabkan peningkatan suhu rata-rata yang dapat mengakibatkan cuaca yang lebih ekstrim, naiknya permukaan laut, dan kerusakan ekosistem. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk menghitung dan menganalisis banyaknya emisi karbon yang dihasilkan satu rumah dalam kurun waktu tertentu, sebagai langkah penting untuk memahami seberapa besar dampak aktivitas sehari-hari kita terhadap lingkungan, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menguranginya. Lalu, bagaimana sih cara menghitungnya? Dalam setiap 1 kWh listrik, emisinya adalah sekitar 0,85 kg CO2 emisi. Maka, jika dituliskan dalam rumus, cara menghitung emisi karbon dari pemakaian alat listrik selama kurun waktu tertentu yaitu emisi karbon dari alat listrik tertentu sama dengan jumlah alat listrik dikali jumlah kWh alat listrik dikali jam pemakaian lalu dikali 0,85. Sehingga output atau hasil yang akan keluar adalah dalam satuan kilogram. Untuk membuat kalkulator emisi ini, tentunya kami membutuhkan sebuah database, di mana database ini berisi data-data alat rumah tangga beserta dengan energi yang dibutuhkan untuk menggunakan alat-alat rumah tangga tersebut. Sehingga untuk sumber database ini kami mencari data konsumsi energi dari alat rumah tangga dari https://hijauku.com kalkulator/rumah tangga. Lalu setelah mencari data konsumsi energi ini, kita mengkonversi energinya dari yang tadinya dalam bentuk BTU menjadi dalam bentuk kilowatt hour. Yaitu kami menggunakan dari www.rapidtables.com untuk mengkonversi dari BTU ke kilowatt hour. Selanjutnya, dekomposisi masalah. Dekomposisi masalah ini bertujuan masalah yang besar dibagi menjadi masalah-masalah kecil lainnya. Seperti masalah besar yang kita punya adalah kalkulator emisi untuk menghitung suatu peralatan elektronik di rumah tangga. Maka dari itu, kita membagi 3 bagian kecil, yaitu dibagi menjadi daya pemakaian elektroniknya, jenis alat elektroniknya, dan lama pemakaian alat elektronik tersebut. Selanjutnya ada abstraksi masalah. Abstraksi masalah bertujuan untuk menentukan atau menemukan bagian-bagian penting dari suatu masalah dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Dalam kasus kalkulator emisi ini, terdapat beberapa hal yang termasuk pada abstraksi masalah ini, yaitu yang pertama jenis alat elektroniknya. Contohnya, microwave model lama atau microwave model baru. Yang kedua, ukuran alat elektroniknya. Contohnya ukuran TV yang bervariasi. Yang ketiga, merek dari alat elektronik tersebut. Sehingga yang digunakan adalah data rata-rata dari alat elektronik tersebut. Itu kita masuk pada flowchart, di mana kita mulai dari database yang telah kami dapatkan tadi, kita print jenis elektronik, yaitu database sendiri. Pada flowchart ini tertera bahwa ada jenis alat-alat rumah tangganya beserta dengan angka energi konsumsinya. Namun pada outputnya nanti hanya akan berisi list-list alat elektronik atau alat-alat rumah tangganya. Sehingga angka-angkanya hanya menjadi variabel dalam flowchart. Lalu kita input jenis elektronik yang ingin kita masukkan
Dan input urutan itu berdasarkan dari database. Lalu input jumlah alat elektronik yang dipakai, yang telah diinput tadi. Setelah itu input juga jam pemakaian elektronik dalam satu hari. Jika masih ada alat elektronik lain, maka input kembali jenis alat elektronik yang ingin dimasukkan berdasarkan urutan database lagi. Lalu masukkan kembali jumlah alat elektroniknya dan jam pemakaian alat elektroniknya dalam satu hari. Jika sudah tidak ada alat elektronik lain yang ingin diinput, maka akan di-print kurun waktu yang diinginkan, bisa per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Setelah itu akan ada perhitungan untuk tiap alat elektronik, di mana akan dihitung total emisi per harinya dengan perhitungan jenis alat elektronik dikali jumlah alat elektronik dikali jam pemakaian dan dikali 0,85. Maka akan dihasilkan perhitungan total di mana perhitungan untuk tiap elektronik dijumlahkan. Lalu akan dihitungkan per kurun waktunya. Untuk per hari maka akan dipakai menggunakan perhitungan total. Untuk per minggu itu akan perhitungan total dikali 7. Untuk per bulan itu perhitungan total dikali 30. Dan untuk per tahun itu dari perhitungan total dikali 365. Lalu akan di-print total emisi yang dihasilkan berdasarkan kurun waktu yang diinginkan. Sehingga yang akan di-print adalah perhitungan kurun waktu. Maka flowchart pun menunjukkan selesai, di mana pada akhirnya akan di-print total emisi yang dihasilkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang program dan juga contoh input dan output. Jadi yang pertama di sini ada variabel alat elektronik di dalam satuan KWH, di mana eh, saat nanti di input 1 maka akan merujuk pada urutan pada database, di mana CO1 itu adalah dryer dengan nilai 5,0001 dan juga dan begitu juga untuk alat-alat elektronik lainnya. Lalu di sini ada fungsi perhitungan di mana nanti nilai ini akan dikalikan dengan jumlah alat tersebut, dikalikan lagi dengan jam pemakaian dalam satu hari, dan dikalikan dengan 0,85 untuk dikonversi menjadi kilogram emisi CO2. Lalu di sini ada input, di mana terdapat jenis, jumlah, lalu jam pemakaian. Lalu perhitungan tadi akan menjadi total emisi harian, dan terdapat juga looping jika ada elektronik lain yang ingin ditambahkan. Lalu juga ada pemilihan kurun waktu, di mana ada per hari, per minggu, per bulan, dan juga per tahun, yang nanti akan diinput urutannya, yaitu jika per hari maka akan diinput angka 1. Lalu ada output, yang dimana seperti tadi, jika pilihannya 1 maka akan per hari, lalu jika pilihannya 2 yaitu per minggu maka total emisi harian akan dikalikan 7, jika per bulan akan dikali 30, dan jika per tahun akan dikali 365. Begini saat kita run program tersebut, di mana akan muncul urutan alat-alat elektronik, dan gini kita input urutan nomor 21 yaitu TV, jumlahnya 1 dan jam pemakaiannya per hari adalah 3 jam. Lalu ada kulkas urutan ke-8, jumlah elektroniknya 1, jam pemakaiannya 24. Lalu ada mesin cuci urutan ke-9, jumlahnya 1 dan jam pemakaiannya 1 jam. Dan AC urutan ke-17, jumlahnya 1 dan jam pemakaiannya adalah 8 jam per hari. Lalu kita pilih kurun waktunya yaitu per hari, dan akan keluar total emisi yang dihasilkan per hari adalah 17,74 kg CO2, emisi CO2. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.